Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allifi hadzal kitab Syekh Imam Barokatul Anam Abdullah Ba'alawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah, sekarang halaman 114. 11 baris ke-11 dari atas, halaman 114 baris ke-11 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma qasrul amali, dan adapun pendek angan-angan. Maksudnya pendek angan-angan adalah tidak menganggap lama hidup di dunia. Wa kasratu zikril mauti, banyak mengingat kematian. Wal isti'dadu lahu, mempersiapkan diri untuk kematian. Fanaf'u dzalika azimun, maka manfaat hal itu adalah sangat besar. Jadi kata Al-Habib, pendek angan-angan atau tidak menganggap lama hidup di dunia, atau menganggap sebentar lagi kita meninggal dunia, memperbanyak mengingat kematian, mempersiapkan diri untuk kematian, maka manfaatnya sangat besar, hadirin sekalian. Jadi jadilah kita menjadi orang yang tidak menganggap lama hidup di dunia. Artinya anggaplah besok saya akan mati, sehingga kita semangat ibadah. Lalu jadilah kita orang yang memperbanyak kematian. Memperbanyak kematian itu memperbanyak kematian itu disunnahkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita perbuatannya selalu baik, hadirin sekalian, karena kita menganggap diri kita akan meninggal dunia dan akan dimintai pertanggungjawaban, hadirin sekalian. Wal isti'dadu lahu, dan memperbanyak bekal untuk kematian, hadirin sekalian. Wa fadluhu kafirun, keutamaannya juga banyak. Jadi keutamaan mengingat kematian itu sangat banyak, hadirin sekalian. Fa innaman,
maka sesungguhnya orang qassara yang pendek amalahu angan-angannya. Maksudnya orang yang tidak menganggap lama hidup di dunia. Wa kasura lil mauti zikruhu, banyak mengingat kematian. Jadda fi solihil amali, akan bersemangat untuk beramal soleh. Jadi orang itu akan semangat beramal soleh. Salah satu sebabnya adalah banyak mengingat kematian, hadirin sekalian. Tapi kalau kita jarang mengingat kematian, lalu kita terjerumus ke dalam dosa-dosa, taubatnya nanti, amal soleh belakangan, maka kita akan rugi, hadirin sekalian. Wa taraka at-taswifa, meninggalkan menunda-nunda, wal kasala, bermalas-malasan. Jadi kalau seorang mengingat kematian, maka seseorang itu akan meninggalkan menunda-nunda beramal, meninggalkan malas di dalam beramal, hadirin sekalian. Azan berkumandang, kita langsung berangkat, hadirin sekalian, enggak entar dulu. Kemudian ada waktu kosong, kita gunakan untuk amal soleh, kita lakukan untuk kegiatan-kegiatan yang mendekatkan diri pada Allah, hadirin sekalian. Wa zahada fid dunya, membuat zuhud hidup di dunia, hadirin sekalian. Jadi menganggap dunia itu nilainya kecil, jadi dia biasa-biasa saja terhadap dunia, hadirin sekalian. Karena orang tersebut banyak mengingat kematian. Wa raghiba fil uqba, cinta kepada akhirat, karena dia menyadari akhirat adalah tempat yang kekal. Masa depan kita yang sebenarnya adalah alam kubur, lalu dilanjutkan dengan akhirat, hadirin sekalian. Orang yang kaya meninggal dunia, kekayaannya ditinggal, tidak berguna lagi kecuali dia sudah banyak beramal soleh, hadirin sekalian. Kecuali dia sudah mensedekahkan, meninfakkan, menzakatkan, itulah yang berguna setelah hari kematian, hadirin sekalian. Wa badara bitaubati, dan bergegas untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang banyak mengingat kematian, dia akan bersegera bertaubat kepada Allah. Jadi dia ingin selalu bertaubat kepada Allah. Warruju'i ilallahi ta'ala, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semangat untuk bertaubat kepada Allah. Kalau bisa setiap hari kita sholat taubat, hadirin sekalian. Dosa itu ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Dosa itu ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Dosa itu ada yang kita sadari dan tidak kita sadari. Misalkan kita sudah merasa hati-hati dalam sehari penuh tidak berbuat dosa, belum tentu, hadirin sekalian. Bisa saja ada dosa yang terselubung yang tidak kita sadari. Maka yang bagus, taubat itu dilakukan setiap hari, hadirin sekalian. Sepertiga malam yang terakhir kita bangun, sebelum tahajud, atau kalau kita ingin sholat hajat, itu terserah. Lakukanlah sholat taubat 2 rakaat, hadirin sekalian. Sholat taubat, lalu setelah sholat taubat perbanyak istighfar, hadirin sekalian. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan tahajud, lalu mohon ampun kepada Allah. Nah, ini lebih cepat lagi doanya dikabulkan kalau dimulai dari sholat taubat, hadirin sekalian. Sholat taubat itu membersihkan dosa-dosa. Orang yang dosa-dosanya diampuni, hatinya pun akan bersih, hatinya akan tenang, hatinya akan bercahaya, hadirin sekalian. Nah, orang yang banyak mengingat kematian, dia sangat ingin selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taba'ada amma yusghiluhu an ta'atillah, menjauhi dari perbuatan yang menyibukkan dia dari taat kepada Allah. Jadi perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang menyebabkan dia malas taat kepada Allah, dia tinggalkan, hadirin sekalian. Wa ansuluki sabili mardatihi, dan dari berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi orang yang banyak mengingat kematian, dia akan selalu hati-hati berjalannya di jalan yang diridhoi oleh Allah. Dia sholat 5 waktu, dia membayar zakat, dia puasa, dia ibadah-ibadah lainnya, semuanya dilakukan dengan ikhlas, semuanya dilakukan dengan hati-hati, hadirin sekalian. Dan dia juga menjauhi dosa-dosa, hadirin sekalian. Di dunia dia berhati-hati karena dia mengingat kematian, hadirin sekalian. Maka kita perlu mengingat kematian. Sepertiga malam yang terakhir adalah saat yang tepat untuk mengingat kematian. Sebetulnya tidak harus di waktu itu saja, hadirin sekalian. Pagi harinya juga ingat kematian, malam harinya, siangnya juga mengingat kematian, maka makin mendekatkan orang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man tala amaluhu, barang siapa yang panjang angan-angannya, maksudnya barang siapa yang menganggap lama hidup di dunia, wa qalla lil mauti dzikruhu, sedikit ingatnya pada kematian, kana ala diddi dzalika, maka kebalikan hal itu, kana ala diddi min dzalika, maka akan menjadi kebalikannya. Apa kebalikannya? Malas ibadah, malas sholat, malas puasa, malas zakat, malas bersedekah, kegiatan sehari-harinya kesia-siaan, bahkan perbuatan dosa, hadirin sekalian. Maka mengingat kematian ini sangat penting sehingga kita memiliki bekal untuk akhirat, hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari-hari setelah kematian itu datang. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.